Halo, kami dari grup 3 yang beranggotakan Kansa Rizky, Faradian Salsabila, Astuti Handayani, dan Lestari Helen. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah teori akuntansi dunia. Secara umum, teori akuntansi merupakan bentuk penalaran logis yang digunakan untuk mengembangkan dan mengevaluasi praktik-praktik akuntansi. Hasil dari penalaran tersebut berupa kerangka konseptual yang menjadi konstitusi akuntansi. Kami akan membahas sejarah akuntansi yang bermula di Yunani kuno hingga sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah teori akuntansi yang bermula di Italia, Mesir, dan Yunani kuno pada awalnya dicatat dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, kulit binatang, dan tanah liat. Terdapat pula catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini dengan dibuktinya catatan utang dan piutang yang berasal dari zaman Babilonia kuno, serta catatan batu Rosetta mengenai perpajakan yang ditulis dengan huruf hieroglif pertama pada zaman Mesir kuno. Pencatatan akuntansi pada zaman Babilonia kuno meliputi catatan informasi seperti jumlah uang dan barang yang diterima, nama orang penerima, dan tanggal transaksi. Sedangkan pencatatan akuntansi pada zaman Mesir kuno meliputi pencatatan laba dan rugi dengan menghitung barang yang mereka bawa saat berlayar dan setelah mereka berlayar. Biasanya meliputi hasil pertanian dan peternakan yang mereka miliki. Tidak hanya itu, para pedagang Mesir tersebut juga mengenal sistem gudang yang berisi penyimpanan barang berharga seperti emas, kain, dan gandum. Bentuk pembukuan akuntansi pada peradaban yang lanjut bermula di Venesia, Italia, berkaitan erat dengan sistem penulisan, pengenalan angka Arab, angka desimal, dan aljabar. Jika menilik hubungan perdagangan antara pedagang Venesia masa itu dengan pedagang bangsa Arab, maka tidak heran jika muncul hipotesis bahwa pencatatan konsep double entry berasal dari bangsa Arab yang menyebarluaskan budaya bisnisnya di Venesia. Peran para pedagang bangsa Arab dalam penemuan akuntansi pertama kali ini juga tidak dapat diabaikan dengan bukti praktik pencatatan pajak dalam buku Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun yang hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada zaman-zaman berikutnya, pedagang muslim memiliki andil besar di balik transformasi pengetahuan bisnis dan membawa ilmu perdagangan mereka dengan cara berlayar ke belahan dunia lain. Mengingat pula kekuasaan pemerintahan Khalifah Islam yang telah menjangkau hampir separuh daratan Eropa, Afrika, Asia Timur, hingga Cina, yang kemudian berkembang di tengah peradaban yang mulai bersinggungan dengan para pedagang di kawasan Mediterania. Sejarah akuntansi yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Akuntansi semakin berkembang pada tahun 1494 setelah seorang ilmuwan ahli matematika bernama Lucas Pacioli membuat buku berjudul Summa de Arithmetica yang berisi mengenai pelajaran ilmu pasti. Kemudian selang beberapa tahun muncul sistem pembukuan yang dimodifikasi berdasarkan buku Pacioli hingga terbentuk sistem pembukuan berpasangan atau biasa disebut dengan double entry system. Sistem pembukuan berpasangan tersebut mulai berkembang di berbagai negara seperti negara Belanda dan Inggris. Penyebutan sistem pembukuan berpasangan tersebut lebih dikenal dengan nama sistem kontinental. Pada akhir abad ke-19, Inggris menjadi pusat perdagangan pada masa revolusi industri, hingga akhirnya akuntansi mulai berkembang pesat sampai ke negara Amerika Serikat. Saat itu, sistem pembukuan berpasangan di Amerika Serikat lebih dikenal dengan sistem Anglo-Saxon. Pada abad ke-20, Amerika Serikat mulai menggunakan komputer sebagai pengolahan data akuntansi, sehingga praktik pembukuan berpasangan tersebut dapat diselesaikan dengan lebih baik dan efisien. Saat ini, pembukuan berpasangan tersebut lebih sering dikenal dengan nama accounting. Perkembangan akuntansi di Amerika Serikat. Sejarah perkembangan akuntansi di Amerika Serikat melewati beberapa era dan dapat diidentifikasi ke dalam 4 fase. Yang pertama yaitu fase kontribusi manajemen. Fase ini terjadi pada tahun 1900 hingga 1933. Fase ini memiliki ciri khas di mana manajemen mengendalikan sepenuhnya informasi keuangan yang diungkap ke dalam laporan keuangan. Yang kedua, fase kontribusi institusi yang terjadi dari tahun 1933 hingga 1959. Fase ini ditandai dengan timbulnya badan atau institusi dan adanya peningkatan peranannya dalam pengembangan prinsip akuntansi.
Yang ketiga, fase kontribusi profesional. Fase ini terjadi dari tahun 1953 hingga 1973. Di dalam fase kontribusi profesional ini muncul pembenahan prinsip akuntansi yang sebelumnya sudah dibuat pada era fase kontribusi institusi. Sejarah akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia dipengaruhi oleh kehadiran penjajah Belanda pada abad ke-17. Sistem akuntansi yang digunakan pada masa itu adalah sistem kontinental. Sistem ini merupakan tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Pada tahun 1957, dibentuklah Ikatan Akuntan Indonesia atau bisa kita sebut IAI. IAI bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi nasional. Pada tahun 1960-an, Indonesia perlahan mulai meninggalkan sistem akuntansi Belanda dan beralih ke akuntansi Amerika yang biasa disebut sistem Anglo-Saxon. Hal ini dikarenakan mulai berkembangnya penanaman modal asing dari luar negeri ke Indonesia dan investor asing menggunakan sistem akuntansi Amerika, sehingga Indonesia pun menerapkan sistem Anglo-Saxon. Pada tahun 1974, dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau bisa kita sebut PAI. PAI ini bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Prinsip akuntansi Indonesia diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pasar modal yang berada di Indonesia. Pada tahun 1994, Komite Prinsip Akuntansi diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan yang kemudian berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 1998. Pada tahun 2012 dilakukan pengimplementasian PSAK berbasis IFRS di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan dalam PSAK yang kemudian disesuaikan dengan pengaturan dalam IFRS. PSAK IFRS ini digunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik dan bersifat umum. Perlu kita ketahui, standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara lain SAK IFRS, SAK Etap, SAK Syariah, SAK EP, dan SAK EMKM. Prinsip akuntansi di Indonesia. Laporan keuangan diolah dari ratusan atau ribuan transaksi-transaksi dengan cara yang sistematis dengan suatu dasar tertentu. Dasar ini dinamakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim atau General Accepted Accounting Principles. Justru oleh karena sifat yang tidak eksak dari akuntansi ini, maka diperlukan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Tanpa adanya prinsip yang berfungsi sebagai patokan atau pedoman ini, maka kemungkinan masing-masing akuntan akan menggunakan caranya sendiri, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi simpang siur. Profesi akuntansi telah berusaha mengembangkan sekumpulan standar yang pada umumnya diterima dan secara universal dipraktikkan. Usaha-usaha itu telah menghasilkan dipakainya seperangkat aturan dan prosedur umum yang disebut sebagai prinsip akuntansi berterima umum atau merupakan standar yang menunjukkan tentang tata cara melaporkan kejadian ekonomis. Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal yang dijembatani teknologi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. SAK yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. SAK dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, di mana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan SAK yang baik sangatlah relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini. 3 tonggak sejarah dalam pengembangan SAK di Indonesia. Tonggak sejarah pertama menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973
Pada masa itu, pada pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku, yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, Komite PAI melakukan revisi secara mendasar di tahun 1973 dan kemudian mengkodifikasinya dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dan dunia usaha. Tonggak sejarah ketiga terjadi pada tahun 1994. IAI melakukan revisi total PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan 1994 per 1 Oktober 1994. Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam pengembangan selanjutnya, terjadi perubahan dalam harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Report Standards atau IFRS. Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana beberapa tahun ke depan. Dalam perkembangannya, SAK terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan 6 kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, dan 1 Oktober 2004. Jenis-jenis golongan akuntan di Indonesia. Perkembangan profesi akuntansi sejalan dengan jenis jasa akuntansi yang diperlukan oleh masyarakat yang makin lama semakin bertambah kompleksnya. Gelar akuntan adalah gelar profesi seseorang dengan bobot yang dapat disamakan dengan bidang pekerjaan yang lain. Misalnya, bidang hukum atau bidang teknik. Secara garis besar, akuntan dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, akuntan publik. Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasa atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik atau KAP. Dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan atau audit, misalnya terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem manajemen. Kedua, akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan, dan pemeriksaan intern. 3. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya, di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pengawas Keuangan atau BPK. 4. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video kelompok 3 tentang sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Kami sangat berharap
Informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan kami minta maaf jika ada kesalahan dalam informasi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.